Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan juga banyak rezekinya. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas tentang yang lagi hot juga. Apalagi kemarin atau hari ini ya, sudah di-upload dari podcastnya Om Deddy Corbuzier yang podcast bareng Nikita Mirjani, ngebahas Rahel V-nya, ngebahas juga tentang Baim Wong. Oke, nanti kita bagi-bagi, kita akan bahas dulu tentang Rahel V-nya dan di next video mungkin kita akan bahas Baim Wong-nya. Jadi di satu-satu nih biar jelas nih. Jadi satu-satu ya akan kita bahas. Oke. Jadi katanya yang sedang isu yang ramai itu tentang seorang selebgram bernama Rahel V-nya yang telah terbukti kabur dari karantina semenjak pulang dari Dubai bersama pacarnya. Dan juga yang harusnya dikarantina entah berapa hari, yang wajibnya itu entah berapa hari lah, pokoknya dari itu dituntut harus karantina karena dari luar negeri, namun belum waktunya dia sudah pergi kabur yang dibantu oleh oknum setempat di situ. Kita tidak menyebutkan instansi ya, karena ini hanya oknum. Jadi dibantu oleh oknum, kemudian pergi kabur dan mengadakan acara, kok nggak salah birthday party atau apa ya. Turun coy. Sorry, benerin dulu. Oke, katanya setelah kabur karena apa ya, pergi ke Bali untuk mengadakan birthday party dan juga party. Jatuh wae. Oke, nah birthday party dan ada acara kumpul-kumpul di atas kapal persiar. Jadi bertemu banyak orang, padahal itu masih karantina yang harusnya masih ada jeda waktu untuk ya kita mengenalnya isoman lah. Tapi karena dia berasal dari luar negeri, jadi harus ada waktu tertentu untuk menyatakan dia baik-baik aja dan tidak menulari penyakit, membawa penyakit. Tapi dia kabur dan terdeteksi mungkin bisa diduga bakal menyebarkan virusnya ya, COVID-19 ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini, Nikita Mirjani itu menuntut untuk di penjara. Si Rahel V-nya ini harus dipenjara karena berpengaruh terhadap halayak banyak ya, karena dia adalah seorang public figure yang menyontohkan tidak baik. Jadi sehingga agar adil, ini kan menyalahi undang-undang dan juga menyalahi aturan dari pemerintah, jadi ini harusnya dihukum, nggak cukup minta maaf katanya. Karena Nikita Mirjani itu beralasan bahwa Rahel V-nya ini bukan yang kali pertama, karena yang sebelumnya juga waktu dia pulang dari Amerika, dari entah itu dari Erigo ataupun dia emang jalan-jalan sama pacarnya, itu harusnya dikarantina tapi tidak, itu kabur juga gitu. Jadi si Nikita Mirjani ini menuntut untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau mau lihat video lengkapnya itu ada di videonya Om Deddy Corbuzier dengan Nikita Mirjani, tinggal diklik aja, menuju aja ke channelnya. Namun secara etika nanti akan disematkan juga di deskripsi ya si channelnya Om Deddy, walaupun ya bisa diklik. Jadi ini hanya etika aja dalam mereaction suatu isu ataupun suatu video ya. Nah, kalau menurut kita nih, benar atau salah ya mungkin kita kembalikan lagi ya kepada netizen dan juga kepada hukum yang berlaku di negara kita di Indonesia. Namun secara pribadi boleh dong kita beropini. Kalaupun dengan alasan yang katanya sayang anak dan kangen anak, sungguh sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Karena walaupun kita sesayang-sayangnya terhadap keluarga, anak, ataupun orang tua, tetap yang harus dijunjung tinggi itu adalah aturan yang berlaku di negara tersebut. Kebetulan kita tinggal di negara Indonesia, ada satu aturan yang mengatur bahwa apabila kita sudah datang dari luar negeri, by the way kita ya alhamdulillah bisa diizinkan untuk berpergian ke luar negeri, dengan syarat saat kita kembali ke luar negeri itu ada masa karantina. Ya wajar lah, mungkin kita ketemu di mana, ketemu dengan siapa, kan kita tidak tahu kita membawa penyakit atau enggak. Yang katanya COVID ini berbahaya dan banyak buktinya. Jadi mau nggak mau, kalau ada
peraturan pemerintah seperti itu, kita sebagai rakyat yang baik, warga negara yang baik ya harus menuruti, harus turut kepada hukum yang berlaku di negara kita. Jadi kalau misalnya emang harus dikarantina seperti itu ya harus nurut. Walaupun katanya di podcastnya Om Deddy adalah oknum-oknum mungkin yang bisa mengajak kerjasama, menawari nggak harus berapa hari nih, bisa langsung nggak usah karantina, tinggal pergi-pergi aja, cabut-cabut aja, menawari jasa itu bisa aja, bisa. Tapi alangkah lebih baiknya jangan ikuti prosedur yang berlaku. Apalagi untuk kasus Rahel V-nya ini, dia adalah seorang public figure yang mempunyai jutaan follower. Artinya apa? Dia seorang influencer, berarti dia bisa men-influence jutaan followernya. Bayangkan dong, ketika dia punya power sebesar itu dan dia melakukan kesalahan, bisa dianggap benar oleh followernya. Contoh waktu dia buka hijab, mungkin dia secara aturan agama itu kan suatu yang tidak benar lah, bukan tidak benar ini, mungkin bahasanya tidak dibenarkan untuk buka tutup aurat atau buka tutup hijab. Tapi dengan kekuatan powernya karena dia seorang influencer, banyak yang mengikuti jejaknya beliau loh. Orang yang tadinya dihijab malah dibuka dengan alasan apa? Mengekspresikan diri ataupun apa gitu. Ya apapun lah, whatever itu alasannya, whatever the reason, tetap aja memberikan impact kepada follower-followernya. Apalagi ini melawan sebuah instansi besar, yaitu pemerintahan negara Indonesia yang sudah benar-benar ada aturannya dan juga dilanggar oleh Rahel V-nya yang mempunyai impact sebesar itu. Karena kita tahu dia juga selebgram yang punya pengaruh yang sangat-sangat besar di Indonesia gitu ya. Dia bisa menciptakan tren, dia bisa jadi trendsetter, dia juga bisa menciptakan sebuah anomali di Indonesia gitu. Untuk seumuran beliau itu cukup sangat pencapaian yang sangat luar biasa ya. Tapi sayangnya gitu, karena dia seorang public figure dengan mempunyai privilege dan juga power sebesar itu, harusnya lebih hati-hati dalam menyikapi atau menjalankan suatu hal ya, karena bagaimanapun juga dia pasti mata itu tertuju kepada dia. Dan apalagi yang dilakukan kali ini adalah menurut saya pribadi dan juga menurut beberapa orang itu adalah sangat-sangat salah, karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, apapun alasannya. Jadi kalau bisa sih ya jangan nyampe lah gitu. Sekarang sangat susah ya, kalau mau minta maaf ternyata udah kebukti 2 kali. Apalagi Om Deddy juga nyinir kalau misalnya sampai diangkat sampai ke duta karantina gitu. Wah, itu sudah tragedi yang sungguh-sungguh di luar nalar gitu. Jadi pendapat dari sesi beropini ini menurut kita itu hal-hal yang ya disalahkan lah, sangat tidak dibenarkan. Jadi lebih baik, apalagi seorang yang mempunyai follower, public figure yang berpengaruh kepada orang, mending dipikir-pikir lagi lah untuk bila ingin melakukan sesuatu itu, ini ada dampaknya atau enggak. Sekiranya walaupun oke lah, manusia itu tidak terlepas dari salah gitu ya, tempatnya hilaf. Ya setidaknya kalau misalnya melakukan pelanggaran atau sekiranya itu adalah suatu kesalahan ya jangan dipublish lah. Lakukan aja buat diri kamu sendiri. Kalau emang itu aib ya jangan diumbar-umbar, udah lakukan aja cukup orang sekitar dan juga Anda sendiri yang sebagai influencer yang menjalaninya. Jadi jangan terlalu diumbar-umbar ya. Ya namanya juga aib sendiri, suatu kesalahan kalau diumbar ya malah jadi, orang bilang sih katanya sih dosa jariah ya. Tapi kalau kita kesampingin itu ya akan berdampak buruk bagi banyak orang. Jadi kalau yang mau di-share ya baik-baik aja lah. Kita share aja yang baik-baik, apalagi yang influencer ya di-share aja yang baik-baik. Tapi kalau misalnya setidaknya yang tidak baik ya diusahain jangan. Jadi cukup sekian lah beropini kali ini. Buat teman-teman juga yang punya daya impact, apalagi seorang public figure walaupun skalanya mau nasional, kabupaten, camat ataupun desa, ya lebih hati-hatilah dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Jangan-jangan apabila kita melakukan kesalahan ternyata orang-orang mengikuti jejak kita, itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Jadi cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.